Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pak Valeri. Kali ini saya akan coba untuk mengantar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam kaitan dengan bagaimana teknik menulis. Di sini kita akan melihat dasar-dasar dari jurnalistik. Tetapi sebelum memahami dasar-dasar jurnalistik, saya akan coba membacakan satu kutipan dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, namun selama tak pernah menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan arus pusaran sejarah. Di sini Pram mengingatkan kita tentang pentingnya menulis untuk bisa dikenang sebagai warisan berharga di dalam hidup. Kita lihat yang berikut, apa itu jurnalistik? Secara harfiah, jurnalistik artinya kewartawanan atau hal ihwal pemberitaan. Dari kata dasarnya jurnal yang berarti laporan atau catatan. Kemudian dalam kaitan jurnalistik kita lihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, jurnalistik dilihat sebagai satu proses yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan untuk mencari. Yang dicari adalah berita, kemudian berita itu diolah, setelah diolah, ditulis dan disebarluaskan informasi itu kepada publik melalui media massa. Jurnalistik sebagai ilmu di sini dikatakan bahwa bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi, baik itu opini, pemikiran, ataupun ide atau gagasan-gagasan yang lain. Dan yang terakhir, sebagai sebuah teknik, jurnalistik adalah sebuah keahlian atau keterampilan di dalam menulis karya jurnalistik, baik itu berupa berita, artikel atau feature, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa atau reportase dan wawancara. Kemudian yang berikut, apa saja yang terjadi dalam kaitan dengan aktivitas jurnalistik? Aktivitas jurnalistik di sini meliputi beberapa hal berkaitan dengan pola pemberitaan peristiwa yang semuanya tetap berpatok pada 5W1H. Ini yang disebut sebagai senjatanya para wartawan. W yang pertama adalah who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. W yang kedua, what, apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Yang ketiga, when, kapan terjadinya peristiwa itu. Keempat, where, di mana terjadinya peristiwa itu. Kelima, why, mengapa terjadinya peristiwa itu. Dan terakhir H adalah how, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Itu yang menjadi titik pandu bagi seorang jurnalis untuk melaporkan sebuah peristiwa. Kemudian yang berikut, dalam kaitan dengan jurnalistik, di sini dipaparkan bahwa dalam menulis, ibaratnya kita sebagai seorang tukang yang kalau mendirikan sebuah rumah, membuat rumah atau mendirikan sebuah rumah atau bangunan yang lain, harus dimulai dari dasar. Kemudian masuk ke tiangnya, lalu ada atap sebagai penutupnya. Nah, dalam kaitan reportase, dasar ini diibaratkan sebagai reportase dasar. Tiang rumah diibaratkan sebagai reportase media atau menengah. Dan yang terakhir, atap reportase lanjutan. Di sini sudah melibatkan pihak lain untuk kita mintai keterangan untuk memperkuat sebuah pemberitaan.
Nah, sekarang kita masuk pada proses latihan menulis, entah itu reportase dasar, madya maupun lanjutan. Dengan bertitik tolak pada foto ini. Nah, di dalam menulis berita, kita harus pilihkan mana yang berita biasa dan mana yang dikategorikan sebagai berita yang memiliki nilai berita yang luar biasa. Berita yang perlu ditulis dan memiliki nilai berita yang luar biasa, saya memberikan satu contoh. Misalnya seorang tukang sapu istana presiden menyapu istana presiden, itu sesuatu yang biasa. Tetapi seorang presiden menyapu halaman istana, itu disebut sebagai sesuatu yang kejadian luar biasa, yang perlu kita beritakan karena memiliki nilai berita yang luar biasa. Nah, di sini kita akan lihat ada satu orang ini namanya Mas Heri. Dia seorang tukang beca, tetapi di atas becanya ini ada terlihat sebuah laptop yang sedang ia mainkan. Tetapi sebelum memiliki laptop, dia memiliki satu kisah tersendiri. Mari kita lihat dalam kaitan dengan reportase dasar. Nah, ini bagaimana kita melihat foto tadi, seorang tukang beca, kemudian sedang menggunakan laptop di atas becanya. Bagaimana kita melaporkan dari sisi reportase dasar. Di sini dikatakan, hampir setiap hari seorang tukang beca di Malioboro, Yogyakarta berselancar di dunia maya. Sambil menunggu penumpang yang memanfaatkan jasa beca, ia menyempatkan diri ke warnet yang ada di sekitar pangkalan beca. Melihat tingkah si tukang beca ini, maka menimbulkan pertanyaan dari para tukang beca lain. Nah, di sini yang perlu kita lihat di sini adalah dia mewartakan apa adanya, memberitakan apa adanya tentang tukang beca itu, tingkahnya. Dia sering ke warnet, lalu berselancar di dunia maya. Dan ini menimbulkan pertanyaan dari tukang beca yang lain. Nah, ini salah satu contoh tentang reportase dasar. Kemudian yang kedua, reportase menengah atau madya. Di sini kita sudah melihat contoh ini. Saya akan bacakan. Ternyata tukang beca itu bernama Mas Heri. Sudah sekian tahun ia bergelut dengan dunia beca. Pekerjaan ini dilakoninya setelah ia putus kuliah karena ketidakmampuannya secara ekonomis. Mas Heri adalah salah seorang lulusan salah satu SMA swasta ternama di Yogyakarta. Mas Heri tidak sekedar ke warnet untuk bermain game online, tetapi dia mempromosikan becaknya kepada turis-turis asing yang dijumpai di dunia maya. Semenjak ada promosi becak lewat internet, banyak turis asing yang datang ke Yogyakarta selalu menggunakan jasa becaknya. Tidak hanya satu becak yang disediakan, tetapi lebih dari itu, dan hal ini sangat bergantung pada permintaan turis asing. Nah, ini dalam reportase madya kita sudah menguak siapa tukang becak tadi, yaitu Mas Heri. Lalu kemudian apa yang dilakukan ketika dia berada di warnet, yaitu dia mempromosikan beca ke turis-turis asing karena salah satu kefasihan dia dalam berbahasa asing yaitu bahasa Inggris. Nah, kita lihat yang berikut, reportase lanjutan. Nah, reportase lanjutan ini ada pihak lain yang harus kita wawancarai. Nah, contoh yang paling jelas ini, banyak di antara turis yang memakai jasa angkutan beca senang dengan kreativitas Mas Heri yang memperkenalkan becanya lewat blognya. Atas keberhasilan inilah, maka ia mendapatkan penghargaan berupa sebuah laptop dari SMA yang dulu dia sekolah. Menurut kepala sekolah SMA yang tempat Mas Heri bersekolah dulu, bahwa Mas Heri adalah salah seorang siswa yang cerdas pada generasinya. Di masa itu, lanjut kepala sekolah, ia senang dengan dunia teknologi dan fasih berbahasa Belanda dan Inggris. Walaupun ia hanyalah seorang tukang beca, tetapi ia berani menembus kebuntuan hidup lewat media internet. Kini bermodalkan laptop, ia tetap menjalin relasi dengan para turis
selain menawarkan becak, tapi juga sebagai seorang guide, sebagai pemandu. Nah ini, kita lihat, kita menguak siapa tukang becak itu yang sebenarnya, dan apa keahlian yang dimilikinya. Ini dalam kaitan reportase lanjutan, dan juga melibatkan pihak sekolah, terutama tempat SMA-nya yang dulu. Nah, setelah mendengarkan reportase dasar tadi, dan juga reportase media dan lanjutan, saya berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk bisa memulai menulis. Selamat mencoba untuk menulis. Menulislah dengan hati.